Kalau dengar kata logaritma, apa sih yang ada di pikiran kalian? Mungkin rumus pusing di buku matematika ya kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar ceritanya. Dan ternyata ini bukan sekedar rumus, tapi sebuah penemuan jenius yang mengubah dunia. Oke, coba pikirin ini. Gempa bumi, rekening tabungan, sama volume musik yang lagi kamu dengerin. Kayaknya nggak nyambung banget kan? Tapi percaya deh, ada satu benang merah matematika yang super brilian di balik itu semua. Dan jawabannya, ternyata logaritma. Eits, jangan keburu pusing dulu. Ini bukan sekedar rumus biasa. Ini tuh jalan pintas revolusioner yang diciptain buat mecahin salah satu masalah paling gede di dunia sains zaman dulu. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mundur ke zaman sebelum ada kalkulator. Terus kita kenalan sama si jenius di balik logaritma, kita bongkar aturannya, lihat gimana logaritma ini masih relevan banget sekarang, dan kita coba main-main dikit mecahin puzzle-nya. Siap? Pertama-tama, yuk kita time travel dulu. Coba bayangin dunia tanpa komputer, tanpa kalkulator, bahkan kalkulator di HP pun belum ada sama sekali. Kebayang nggak sih jadi astronom atau navigator di tahun 1600-an? Semua, bener-bener semua perhitungannya itu pakai tangan. Setiap laut yang memetakan bintang, setiap ilmuwan, semuanya bergantung pada pena, kertas, dan kesabaran tingkat dewa. Nah, coba lihat angka-angka raksasa ini. Ngaliin dua angka ini pakai tangan, bisa berbulan-bulan loh. Ini bukan cuma soal capek, tapi ini bener-bener ngehambat kemajuan sains. Salah ngitung dikit aja, bisa fatal akibatnya. Nah, karena masalah gede ini, dunia butuh pahlawan. Dan pahlawan itu datang dari Skotlandia, seorang matematikawan bernama John Napier. Dia punya ide yang, wah, jenius banget dan akan mengubah segalanya. Jadi, motivasi Napier ini simpel banget, tapi kuat. Dia ngelihat teman-temannya sesama ilmuwan itu tenggelam dalam lautan angka dan perhitungan yang nggak ada habisnya. Terus dia mikir, gila, ini harus ada cara yang lebih pintar. Jadi ini bukan soal iseng-iseng bikin rumus, tapi beneran mau nyelesain masalah di dunia nyata. Nah, ini dia inti idenya. Kita semua pasti ingat eksponen atau pangkat-pangkatan kan? Kayak 2 pangkat 3 hasilnya 8. Gampang. Logaritma itu cuma ngebalik pertanyaannya. Jadi gini, 2 pangkat berapa sih biar hasilnya jadi 8? Jawabannya 3. Simple banget kan? Cuma beda cara pandang aja. Oke, idenya simple. Tapi kok bisa jadi revolusioner banget ya? Nah, rahasianya ada di beberapa aturan mainnya, yang kalau kita lihat, rasanya kayak sihir matematika. Dan ini dia, jurus andalannya, aturan perkalian. Aturan ini bilang, buat ngalin 2 angka gede, kamu nggak perlu repot-repot ngalin. Cukup cari logaritma masing-masing angka, terus tinggal ditambahin aja. Perkalian rumit jadi penjumlahan simple. Keren banget kan? Nah, lihat deh perbedaannya. Di kiri, perkalian manual yang bikin pusing dan makan waktu berbulan-bulan. Di kanan, pakai logaritma. Tinggal lihat tabel yang udah ada, ambil angkanya, terus dijumlahin. Selesai. Ini benar-benar mengubah segalanya. Efisiensinya naik drastis. Sihirnya nggak cuma sampai di situ loh. Ada aturan lain yang mengubah pembagian jadi pengurangan, sama mengubah perpangkatan jadi perkalian biasa. Inilah yang bikin logaritma jadi pisau Swiss Army-nya matematika pada zaman itu. Serbaguna banget. Nah, yang paling gila adalah penemuan dari 400 tahun yang lalu ini masih kita pakai sampai sekarang. Logaritma itu ada di mana-mana. Seringkali kita nggak sadar aja, dia kerja di belakang layar kehidupan kita. Mulai dari cara kita ngukur gempa pakai skala Richter, sampai ngitung bunga tabungan kamu di bank. Terus, buat modeling pertumbuhan populasi, ngukur tingkat kebisingan, bahkan sampai di dunia teknologi buat analisis algoritma. Logaritma itu kayak bahasa rahasia yang dipakai di banyak banget bidang ilmu modern. Contoh paling gampang ya ini. Kalau dengar berita gempa, ada magnitudo 6 sama magnitudo 7. Kedengerannya kan bedanya cuma 1. Tapi karena ini skala logaritmik, gempa magnitudo 7 itu energinya 10 kali lipat lebih kuat dari magnitudo 6. Kebayangkan? Itulah hebatnya logaritma, bisa menjinakkan angka-angka yang rentangnya super jauh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kalau kita udah pegang aturan mainnya, ngerjain soal logaritma itu bisa jadi kayak main puzzle loh, beneran. Bener banget kata orang-orang yang jago matematika. Kuncinya itu kebiasaan. Lama-lama kita bakal ngelihatnya bukan sebagai rumus mati, tapi kayak, ini enaknya pakai jurus yang mana ya? Jadi kayak main game strategi gitu. Dan biasanya strateginya itu polanya mirip-mirip. Pertama kita pecah dulu angkanya biar lebih kecil, terus kita cari benang merah atau basis yang sama, habis itu keluarin deh jurus atau aturan logaritma yang pas buat ngubah bentuknya. Terakhir tinggal disedernain buat dapat jawabannya. Sistematis dan ampuh banget. Nah, buat kalian yang penasaran banget, ternyata ada makna yang lebih dalam dan indah.
Di matematika yang lebih tinggi, logaritma itu punya representasi visual. Coba bayangin, ada kurva tertentu. Luas area di bawah kurva itu, dari satu titik ke titik lain, itulah nilai logaritmanya. Keren banget kan, gimana aljabar bisa nyambung sama geometri? Jadi, dari alat bantu para astronom 400 tahun lalu, sampai jadi dasar dunia modern kita, logaritma itu bukti nyata gimana satu ide jenius bisa menyederhanakan hal yang super rumit. Ini jadi bikin kita mikir ya, di zaman sekarang yang penuh dengan data dan masalah kompleks, kira-kira jalan pintas jenius apa lagi ya yang kita butuhin?